Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya ingin membahas sebuah tema untuk kita sekalian yang sering dipertanyakan oleh saudara-saudara kita dari agama seberang atau beberapa saudara-saudara yang kurang punya pemahaman mengenai sunat. Nah, karena itu saya beri tema di dalam hari ini, atau tema ini adalah orang Kristen tidak perlu disunat, padahal Yesus disunat. Apakah orang Kristen tidak perlu disunat? Padahal kan Alkitab sendiri mengatakan Yesus disunat. Mereka mengambil dalilnya adalah dalam Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Aturan sunat adalah aturan yang diberlakukan untuk orang Yahudi pada hari ke-8 sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 17 ayat 12 dan ditegaskan dalam Imamat 12 ayat yang ketiga. Nah, ini jelas kalau orang berkata, loh ini dalilnya ada loh, Yesus saja disunat pada hari ke-8. Yesus yang merupakan Tuhan bagi orang Kristen, patron bagi orang Kristen, ya dia sendiri disunat. Tapi kenapa orang Kristen tidak disunat? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin membahas sunat ini dari Galatia pasal 5. Kalau kita bahas sunat tentu luas ya, tapi saya mau menjawab cukup dari Galatia pasal yang ke-5. Di dalam konteks ini orang-orang Kristen kayaknya di Galatia menganggap bahwa hanya dengan Yesus saja atau percaya Yesus saja tidak cukup, harus sunat. Nah, mari kita bahas mengapa orang Kristen tidak perlu disunat padahal Yesus sendiri disunat. Jawaban saya pertama, saudara, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang kedua dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi Paulus menasihatkan kepada orang Kristen, pertama, kalau kamu sunat maka Kristus tidak berguna bagi kamu. Apa maksud daripada Kristus tidak berguna? Artinya di dalam ayat yang ke-1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Teguh dan Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka kita telah dimerdekakan dari dosa dan yang juga tidak lepas dari hukum Taurat, yaitu sunat, saudara-saudara. Jadi kalau kita sunat, maka dia bilang percuma korban Kristus, atau percuma Kristus, atau percuma Yesus Kristus. Di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, sekali lagi saya baca ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagi kamu. Jadi buat apa dia mati di atas kayu salib kalau sunat itu benar-benar bisa menyelamatkan, atau sunat itu berguna? Maka Kristus tidak akan berguna. Kematiannya di kayu salib tidak berguna bagi kita. Itu jawaban pertama. Jadi kalau orang Kristen sunat, itu berarti saudara, Kristus tidak berguna. Artinya kalau Kristus tidak berguna, maksudnya adalah kematian dia di atas kayu salib tidak berguna, penebusan dia di atas kayu salib tidak berguna. Karena itu orang Kristen memilih untuk tidak disunat ya. Ya, kalau orang sunat karena kesehatan boleh ya, tapi kalau sunat seolah-olah ikut perintah Tuhan, tidak ya. Nah, yang kedua, jawaban yang kedua, kenapa orang Kristen tidak perlu disunat? Saya jamin 100%. Yang ayat yang ketiga dari Galatia pasal yang ke-5. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan hukum Taurat atau melakukan seluruh hukum Taurat. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita sunat, itu artinya begini, hukum Taurat atau sunat itu adalah salah satu dari hukum Taurat ya. Selain daripada 10 perintah dan masih banyak lagi aturan-aturan mainnya orang Yahudi, maka saya mau kasih tahu di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, orang Kristen di Galatia kemungkinan lebih menonjolkan sunat sebagai bukti bahwa mereka bagian dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu harus disunat. Bahkan orang-orang yang tinggal bersama mereka pun mereka kadang-kadang sunat, saudara. Nah, maksud saya begini, saudara,
Sunat dikatakan di dalam ayat yang ketiga dari Galatia pasal 5 adalah dia katakan, kalau kamu sunat, maka kamu harus lakukan seluruh hukum Taurat. Sunat hanya salah satu perintah dari hukum Taurat. Ada begitu banyak perintah, ada begitu banyak aturan hukum Taurat. Nah, karena itu saudara, kalau kamu sunat, maka kamu juga harus melakukan yang lain. Misalnya kamu harus kepersembahkan korban, ya, lembu, ya, domba, burung merpati. Nah, kan hari ini kita tidak. Lucunya adalah ada orang-orang tertentu yang menonjolkan sunat, ya, tetapi mereka sendiri tidak melakukan bagian-bagian hukum Taurat yang lain. Jadi kenapa orang Kristen tidak sunat? Alasan kedua, karena kalau sunat kita harus lakukan seluruh hukum Taurat. Nah, menurut Paulus, menurut firman Tuhan, tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Jadi yang kedua, saudara, kalau saya bisa bikin kesimpulan, kenapa orang Kristen tidak disunat? Karena tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat dengan benar. Sunat saja, kalau hanya sunat saja, maka ketika dia tidak melakukan bagian hukum Taurat yang lain, batal. Kalau begitu, buat apa kita lakukan? Buang-buang waktu saja kalau kita sunat. Sudah, yang kedua, jadi artinya sunat itu tidak ada fungsi sama sekali ketika saudara tidak melakukan bagian hukum yang lain. Yang ketiga, ayat yang keempat dari Galatia 5. Kamu lepas dari Kristus jika kamu jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Yang berikut, saudara-saudara, dengan kita sunat, menekankan sunat, orang Kristen harus sunat, maka dikatakan dua hal di dalam ayat 4. Pertama, kita lepas dari Kristus, karena Kristus tidak pernah memerintah orang sunat, ya, Kristus tidak pernah memerintah orang sunat. Dan dikatakan bahwa jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Hidup orang percaya itu hidup karena kasih karunia. Oleh iman kita mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan lewat kematiannya di atas Golgota, salib. Nah, kalau begitu, kalau ada orang mengatakan bahwa dengan sunat kita berkenan kepada Tuhan, atau kita diselamatkan, atau dengan sunat kita sedang mentaati Allah, tidak. Saudara-saudara dengar baik-baik, sunat kita tidak lakukan karena dengan kita melakukan sunat berarti kita menolak kasih karunia yang Tuhan kasih. Begini, itu contohnya begini, saudara. Ada orang mau kasih saya mobil, tapi dia hanya mau kasih saya mobil. Kebetulan teman saya pernah kasih saya mobil, saya lupa tahun berapa, ya. Dia kasih, lalu saya tanya, saya tidak punya uang 1.000 pun. Dia bilang, tidak apa-apa, saya kasih kamu. Ya, saya pikir nantilah, saya mungkin ada sepeda motor bekas, saya pergi, saya bawa, baru teman saya ini kasih mobil lah. Tapi dia bilang, tidak, kamu tidak perlu kasih saya apa-apa, saya kasih kamu mobil ini. Dari gambaran apa yang saya alami ini juga berlaku kepada kita di dalam Tuhan, bahwa kalau saudara berpikir sunat itu bisa membuktikan kita melakukan kebenaran, sunat bisa bikin orang selamat, sunat bisa bikin kita masuk surga, sunat bisa bikin kita menyenangkan hati Tuhan, saudara salah. Tuhan sudah kasih yang gampang, tidak usah sunat, yang penting kamu percaya aku Yesus Tuhan Juru Selamat, kamu selamat, tidak usah tambah yang lain. Lucunya, Tuhan sudah kasih kita kasih karunia-Nya gratis, free, tanpa kita buat apa-apa. Kok kita sendiri yang tawar Tuhan, Tuhan tambah sunat ya? Betapa saya tidak akan mau dong. Karena itu saudara-saudara, sunat, Anda sedang menyingkirkan kasih karunia Tuhan. Anda sedang lepas dari Kristus katanya. Kalau Anda lepas dari Kristus, maka kalaupun Anda sunat 100 kali pun itu tidak berguna. Saudara mengerti sampai di sini? Karena itu orang Kristen tidak perlu disunat, saudara. Yang berikut, ayat yang kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Yang berikut dikatakan dengan jelas ayat 6 dalam Galatia pasal 5, bahwa orang bersunat, sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat tidak bersunat tidak mempunyai arti. Jadi saudara, begini, dari ayat yang ke-6 ini dari Galatia pasal 5,
Sunat itu bagi orang yang di dalam Tuhan, di dalam Kristus, itu tidak ada arti. Nah, buat apa kita melakukan sesuatu yang tidak ada arti? Kita hidup di dunia ini kan kita melakukan supaya ada arti, memberi arti kepada kehidupan. Lalu dia bilang begini, kalau kamu sunat tidak memberi arti apa-apa. Lalu kalau tidak memberi arti, buat apa kita sunat? Ya, karena itu orang Kristen tidak sunat karena tidak punya dampak apa-apa, tidak ada arti sama sekali untuk orang Kristen. Kalau dulu mungkin saja itu sebagai tanda ikatan bahwa mereka adalah milik daripada Allah. Orang Israel adalah milik Tuhan, milik secara eksklusif orang Israel, sehingga salah satunya sunat. Tapi saya kasih tahu saudara, menurut Paulus, kalau kamu sunat tidak ada arti. Buat apa saya melakukan sesuatu yang tidak ada arti? Saya mau melakukan apapun, berkorban untuk melakukan apapun, asal ada artinya, ada maknanya bagi saya. Kalau tidak ada arti, itu berarti tidak berguna. Ngapain saya sunat? Ngapain orang Kristen sunat? Oke? Yang ketujuh, dahulu kamu berlomba dengan baik siapa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran. Ajakan itu tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia memanggil kamu, sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan. Nah, ini Paulus bilang ya, ayat 11 dari Galatia 5, sorry. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Jadi saudara, Paulus tutup dengan ayat ini. Kalau hanya masalah sunat, ya, kalau saya masih memberitakan sunat, kenapa saya masih dianiaya? Ya, ternyata bukan itu inti kekristenan. Inti kekristenan bukan sunat. Inti kekristenan adalah sunat hati. Jadi Alkitab selalu berkata bahwa yang penting di sini bukan sunat secara lahiriah, tapi sunat secara hati atau sunat hati, kata Alkitab ya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab selalu dikatakan bahwa kita tidak lagi sunat secara sunat fisik ya, tapi kita sunat hati. Ya, kalau saudara baca, sunat hati itu benar-benar ada di dalam firman Tuhan. Jadi yang terakhir, kenapa orang Kristen tidak sunat? Karena orang Kristen tidak mengenal sunat secara fisik, tapi sunat hati, saudara-saudara. Mari kita akan lihat sebagai ayat terakhir. Saya coba cari untuk kita. Coba kita baca dalam Roma 2 ayat 29. Jadi sunat kita, orang Kristen tidak sunat karena bagi kita bukan sunat fisik sekali lagi, tapi sunat hati. Roma 2 ayat 29 mengatakan, tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sunat hati? Kalau saya boleh terjemahkan sunat hati, itu artinya ini, saudara. Galatia pasal 6 ayat 15 bilang, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi kalaupun orang Kristen tidak bersunat karena kita lebih pada sikap hati, lebih baik dia tidak sunat, tapi dia hidup benar, dia hidup menyenangkan hati Tuhan, dia hidup sesuai firman Tuhan, dia tidak hidup dalam dosa, dia tidak hidup dalam perzinahan, dia tidak hidup dalam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Maaf kata kalau penjelasan saya tidak sempurna. Sekali lagi, saya sedang belajar untuk bisa memberi jawaban kepada setiap kita yang mungkin sedang bertanya. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.